Khusus untuk panjenengan dari Bojonegoro Tuban yang masih pemula, ini sangat penting deh sebagai ilmu pengetahuan tambahan. Beberapa hari ini saya mengalami kerapuhan. Jenengan tahu apa itu rapuh? Gapuk. Itu saya mengalami. Rapuh atau gapuk ini akan selalu saya alami ketika saya menghadapi sesuatu yang membuat saya rapuh gitu. Sampai kapanpun itu, saya sadar di situ. Itulah kelemahan saya. Jadi kelemahan saya itu ketika menghadapi sesuatu yang membuat saya rapuh, saya bisa rapuh. Itu kelemahan saya. Nah, saking rapuhnya, saking gapuke, saya tidak mampu menahan diri. Sehingganya sampai keluar berbentuk tulisan di media sosial. Dan orang-orang yang satu makom dengan saya, yang satu rumah, satu kamar dengan saya, nah dengan membaca apa yang saya tulis itu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah sehingganya kan mereka ya coroan gitu menunjukkan kepeduliannya lah terhadap saya gitu, menunjukkan kepeduliannya terhadap saya. Terlebih lagi terakhir itu siang tadi, pagi kalau enggak salah ya, pagi tadi itu terakhir saya sampai berkata, terima kasih Romo, saya benar-benar enggak bisa apa-apa gitu. Saya benar-benar enggak bisa apa-apa saya enggak bisa benar-benar. Memang saya mengalami yang namanya rapuh kan ya, namanya sedang rapuh, namanya juga sedang rapuh. Nah itu semakin membuat orang-orang yang satu makom dengan saya, satu kamar dengan saya, dalam artian itu sama-sama laku gitu ya, sama-sama kuatnya di dalam laku suci menuju abadi. Jadi nyambung, ada kesambungan. Sampai-sampai ada yang bertanya, sebenarnya kenapa dan ada apa sih Pak Web kan gitu ya. Sebenarnya ada apa dan kenapa sih Pak Web? Kan Pak Web sudah ahli gitu loh. Ya. Pak Web kan sudah ahli di situ. Kenapa masih mengalami rapuh gitu? Nah, ini kan pertanyaan besar buat mereka, dari mereka itu ya. Dari mereka. Lawang sudah ahli kok masih mengalami rapuh. Kenapa? Ada apa? Ya mungkin ini sebuah jalaran ya, sebuah jalaran dikarenakan tema saya itu tanpa tedeng aling-aling ya. Ya mungkin karena ini teranggap rahasia, artinya kan tanpa tedeng aling-aling saya kan belum full kan, karena masih ada rahasia, mungkin begitu anggapannya mungkin. Nah ya, dengan kerapuhan saya malam ini, saya akan menyampaikan tentang kepribadian saya, dan mungkin dengan ini panjenengan khususnya para kadang kinasih saya yang sedang laku suci menuju abadi itu merasa tercambuk. Mungkin gitu ya, mungkin dengan apa yang
akan saya sampaikan dengan kerapuhan saya ini, mereka akan merasa tercambuk. Nah, panjenengan cobalah menguatkan kesadaran agar bisa mengambil hikmah dari apa yang akan saya sampaikan nanti, sehingga nantinya panjenengan punya punya cambuk sendiri, duwe pecut dhewe sing iso dienggo mecut awake dhewe. Saya itu sedang membantu. Jadi saya itu enggak bisa ya, masih belum layak juga tidak bisa disebut sebagai pejuang. Karena apa? Karena saya sekedar membantu. Membantu apa? Membantu para leluhur saya dari golongan bangsa Barata atau para dewa yang sedang mendirikan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam semesta alam ini, agar supaya seluruh makhluk di bumi ini berada di dalam surga. Coba perhatikan, saya ulang. Saya sedang membantu para leluhur saya, yang pastinya juga para leluhur panjenengan. Leluhur saya ya leluhurnya panjenengan. Okay. Saya itu sedang membantu para leluhur saya dari golongan bangsa Barata atau para dewa yang sedang mendirikan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam semesta alam, agar supaya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tinggal atau berada di dalam surga. Sehingganya tidak ada penjara, tidak ada rumah sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, tidak ada masalah, bahkan tidak ada kuburan. Namanya surga kan? Nah, saya sedang membantu itu gitu. Dan ini harus terjadi gitu. Apa yang sedang dilakukan para leluhur kita itu harus terjadi gitu. Kalau tidak terjadi, peralihan peradaban atau pergantian peradaban akan terjadi. Walaupun peran saya hanya sekedar membantu, tapi saya lakukan lebih dari sekedar gitu. Karena apa ya? Karena jika yang dilakukan oleh para leluhur saya ini tidak terjadi, kalau tiba saatnya saya akan menyaksikan kehancuran orang-orang yang saya cintai.
itu depan mata saya. Nah, saya mengatakannya peralihan atau pergantian peradaban kehidupan manusia. Saya mengatakan seperti itu. Kalau mereka di luar sana mengatakannya itu kiamat. Orang-orang di luar sana itu mengatakannya kiamat. Kalau saya mengatakannya itu adalah peralihan peradaban kehidupan makhluk di dunia. Dari yang buruk ke yang baik. Nah, saya sedang membantu itu. Nah, karena saya tidak ingin jika hal itu terjadi, yang artinya saya akan menyaksikan kehancuran orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Dan itu jumlahnya banyak. Ya kan, bahkan bisa saya katakan seluruhnya kan, seluruhnya. Di depan mata saya, maka walaupun saya hanya sekedar membantu, apa yang saya lakukan ini melampaui batas kemampuan saya. Ya. Walaupun saya tidak mampu, saya mampu-mampukan katakanlah, agar supaya apa yang dilakukan oleh para leluhur saya ini segera terwujud, sehingga peralihan peradaban ini tidak terjadi. Saya sendiri nggak tahu apakah saya ini reinkarnasi dari seorang dewa kebajikan yang sengaja diturunkan ke dunia untuk mewujudkan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang ini. Saya nggak tahu itu. Yang pasti yang saya rasakan di dalam peran saya membantu ini melampaui batas kemampuan saya. Apapun saya lakukan, agar supaya peralihan peradaban ini tidak terjadi, agar supaya kehancuran orang-orang yang saya cintai ini tidak saya saksikan di depan mata. Jadi walaupun tidak mampu, saya mampu-mampukan. Dan ada yang lebih dari sekedar itu yang tidak bisa saya katakan secara umum. Namun garis besarnya adalah itu. Dan bisa dikatakan itu adalah cita-cita saya. Membantu mewujudkan apa yang dilakukan oleh para leluhur saya, mendirikan panji-panji kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan di dalam semesta, itu bisa dikatakan cita-cita saya. Dan cita-cita saya ini ternyata menjadi kelemahan saya, yang bisa membuat saya sewaktu-waktu rapuh gitu loh. Kalau menyaksikan, kalau berhadapan dengan sesuatu yang membuat saya rapuh. Satu itu. Yang kedua, kenapa dan mengapa iman saya terhadap wahyu pancagaib tidak tergoyahkan? Nah, apapun itu tidak ada ya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggoyahkan iman saya terhadap wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer saya sendiri. Satu, dikarenakan saya sudah membuktikannya, sudah mengalaminya bertahun-tahun, Mas. Bertahun-tahun. Saya dalam keadaan manunggal jati itu sudah bertahun-tahun gitu loh. Artinya secara real, secara nyata saya sudah menikmatinya. Saya tahu gitu, tahu betul pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya, rasane piye, keadaane piye, hasilnya opo. Ini saya tahu betul lah, saya sudah bertahun-tahun mengalami hingga sekarang. Makanya saya tidak bisa tergoyahkan oleh apapun itu. Kokohnya batu karang di pantai masih bisa didoser,
masih bisa diruntuhkan dengan granat atau dengan bom. Tapi iman saya terhadap Wahyu Pancagaib, walaupun raga saya hancur, tidak bisa berpindah.